generasi. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan genetik atau disebut juga sebagai hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nah, apa itu prinsip Hardy-Weinberg atau juga dikenal dengan kesetimbangan, model, teorema atau hukum Hardy-Weinberg. Nah, hukum ini atau prinsip ini menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan dari generasi ke generasi tanpa adanya pengaruh evolusioner lainnya. Nah, bisa dilihat di grafik ini konstan itu ditandakan dengan angka 1 ini ya. Jadi dia tetap 1 dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sini digambarkan ada frekuensi untuk homozigot A besar yang berwarna biru, kemudian yang homozigot A kecil yang resesif dengan warna orange, dan yang heterozigot A besar A kecil dengan yang warna hijau. Nah, di sini bisa kita lihat, jadi ketika misalnya di sini ya, ketika frekuensi alel yang A besarnya rendah, misalnya 0,1, pasti yang A kecilnya itu tinggi ya, 0,9. Jadi ketika dijumlahkan dia itu pasti 1. Dan ketika yang heterozigot itu maksimalnya adalah 0,5 karena dia merupakan gabungan antara kedua alel A besar dan A kecil. Jadi tidak akan lebih dari 0,5 untuk yang heterozigotnya di sini. Nah, untuk lebih paham lagi, kita ulik satu persatu. Nah, jika frekuensi alel A besar itu sama dengan P pada sperma dan sel telur, dan frekuensi alel A kecil sama dengan Q, di mana Q itu juga sama dengan 1 dengan min P, ya, maka konsekuensi dari fertilisasi acak sperma dan sel telur ya ditunjukkan pada diagram ini ya. Ini sel telur, ini sperma, di sel telur ada alel A besar, alel A kecil, begitu juga dengan sperma, alel A besar, alel A kecil. Nah, tadi yang frekuensi alel A itu sama dengan P, frekuensi alel A kecil sama dengan Q ya. P plus Q sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa lihat probabilitas sperma dan sel telur dalam perkawinan acak itu yang membawa alel A atau homozigot A besar itu adalah, kan karena tadi dia ini sama dengan P, berarti P kuadrat ya. P kali P sama dengan P kuadrat. Kemudian begitu juga dengan kemungkinan probabilitas heterozigot A besar A kecil. A besar A kecil ya akan menjadi P kali Q ditambah P kali Q atau Q kali P sama dengan 2 kali PQ ya. Kemudian yang ketiga adalah probabilitas homozigot A kecil akan menjadi Q kuadrat, karena kan tadi kita simbolkan frekuensi alel A itu adalah Q ya. Q kuadrat, Q kali Q sama dengan Q kuadrat. Oke. Nah, setelah satu generasi perkawinan acak, maka frekuensi ketiga genotip ya, ini adalah kawin acak gitu, maka frekuensinya akan menjadi P kuadrat plus 2P banding 2PQ banding Q kuadrat. Nah, ini sama dengan rasio Mendel ya. Nah, frekuensi alel A di F1 itu di generasi F1 itu tidak akan berubah, akan tetap P ya, akan tetap P sama dengan yang parentalnya, karena seperti yang ditunjukkan pada diagram ini, frekuensi A di zigot itu, yang A di zigot itu sama dengan frekuensi A besar ditambah dengan setengah dari yang heterozigot ya, karena kan ini ada 1A di sini, ada 1A di sini, jadi atau juga P kuadrat ditambah dengan PQ, jadi salah satu saja ya.
Nah, itu kan kalau kita betulkan lagi, kalau kita sebar ini P kuadrat itu kan sama dengan P dikali P plus Q. Ini kan P kali P kuadrat, P kali Q, PQ. Nah, P dikali P tambah Q. P tambah Q ini kan sama dengan 1. Jadi akan sama dia untuk generasi keduanya nanti akan sama. Menjadi P kuadrat 2PQ plus Q kuadrat dan seterusnya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai frekuensi equilibrium atau kesetimbangan Hardy-Weinberg. Hukum ini akan berlaku jika hanya ada dipenuhi ke-5 asumsi ini. Nah, yang pertama tidak ada seleksi alam, kemudian tidak ada mutasi sehingga tidak ada alel baru, tidak ada migrasi, jadi di dalam suatu populasi tersebut tidak ada yang keluar dan tidak ada yang masuk, dan perkawinannya terjadi acak, jadi tidak ada pemilihan tertentu, kemudian tidak ada genetic drift di sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari dari video yang ada di YouTube ini. Nanti silahkan diklik saja video ini dan kita akan melihat bagaimana contoh kasus dalam perhitungan untuk kesetimbangan Hardy-Weinberg ini. Oke, ini video YouTube-nya saya akan play dan akan saya jelaskan. Do you like math? Sometimes when people are starting out in biology, for some reason they assume there is no math in biology, but then they soon find out they were wrong. My math teachers were telling the truth when they said math isn't everything. Chi-squares, osmotic pressure calculations, standard curves with gel electrophoresis, Punnet's, these all have math. But one of my favorite topics that involves biology and math and is also absolutely fascinating is the Hardy-Weinberg equilibrium. It got its name from a mathematician and a physician, and it states that a population's allele and genotype frequencies are constant, unless there's some type of evolutionary force acting upon them. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa prinsip atau kesetimbangan Hardy-Weinberg ini dicetuskan oleh dua orang ilmuwan ini, George V. Hardy dan Wilhelm Weinberg, tapi ini mereka menemukan ini secara terpisah, jadi bukan secara bersamaan, di mana di sini dia menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip suatu populasi itu adalah konstan, kecuali jika ada sesuatu faktor evolutionary yang memaksa atau bekerja pada populasi itu sehingga menyebabkan frekuensinya tidak lagi konstan. A reminder from our ecology videos, a population in this case is a group of organisms that are all the same species and can breed with each other and have fertile offspring. Nah, yang disebut sebagai populasi itu adalah kumpulan yang terdiri dari spesies yang sama, ya. Ini adalah populasi mustang, ini populasi ikan gapis, ya, di mana di dalam populasi ini mereka bisa kawin antar sesamanya dan memiliki keturunan yang fertil, ya. Nah, ini syarat dari suatu yang dikatakan sebagai populasi tersebut. However, there can be variety among a population as they're not clones of each other, but based on Hardy-Weinberg. Nah, dia akan bervariasi dalam satu populasi itu, dia tidak akan identik karena kan merupakan hasil dari pencampuran genetik, ya, antara parentalnya, jadi bukan cloning. Equilibrium. The population's allele and genotype frequencies would remain constant if no evolutionary force acts upon them. If we have these frogs here, assume they are all the same species in this example, but there are some slight differences. In our simplified example, some of the frogs are lighter green and some are darker green. We're going to use a simple genotype in this example. Nah, di sini dicontohkan adalah katak, ya.
kataknya ini diasumsikan sebagai spesies yang sama, tapi ada perbedaan fenotip yang bisa kita amati. Ada yang berwarna hijau tua dan hijau muda ya, dark green and light green. Dimana yang hijau tua itu dominan, dilambangkan dengan G besar, sedangkan yang warna hijau muda itu adalah alel resesifnya yang dilambangkan dengan G kecil. All frogs in this population will be either big G, little g, or little g, little g. Nah, jadi nanti akan ada yang homozigot dominan, heterozigot, dan homozigot resesif ya. Also an allele frequency in our population. We're going to say here that 60%, a frequency of 0.6, of the alleles are big G. 40%, or a frequency of 0.4, of the alleles are little g. Notice the percentage. Diketahui bahwa di sini frekuensi alel untuk alel G besar itu adalah 0,6 dan alel G kecil itu adalah 0,4. Ingat, jangan bedakan antara frekuensi alel dan frekuensi genotip ya. Jadi kalau frekuensi alel itu hanya alelnya saja, kalau frekuensi genotip itu adalah keduanya. Jadi kalau misalnya ini G besar 0,6, itu artinya di frekuensi genotip itu harus jadi 0,6 dikali 0,6. Oke, kita lihat lagi nanti. Just add up to 100%, and the frequencies add up to 1. Now, to be in Hardy-Weinberg equilibrium, we have to have 5 assumptions. Number 1, no selection. No natural selection is acting upon these frogs. That means neither dark green nor light green will have any impact on reproductive fitness. Number 2, no mutation. Baby frogs inherit genes from their parents and there are never mutations. Number 3, no migration. Frogs can't come in, frogs can't go out. Number 4, large population. There are a lot of frogs. It turns out small populations are more vulnerable to genetic drift, by the way. See our genetic drift video. Number 5, random mating. The frogs mate without any specific choice. All of the... Nah, ini dia tadi yang asumsi harus dipenuhi untuk kesetimbangan Hardy-Weinberg tadi. Yang pertama, tidak ada seleksi, tidak ada mutasi, tidak ada migrasi. Kemudian dalam populasi yang besar karena akan ada atau tidak ada genetic drift. Nanti kita akan pelajari genetic drift itu apa. Kemudian harus random mating atau kawin acak ya. These 5 assumptions must be kept in order for Hardy-Weinberg equilibrium to happen. So, in real life, does this generally happen? No. For example, in real life, maybe in a certain environment, predators can more easily see the light green. Nah, disebutkan apakah di dunia nyata itu kelima asumsi itu berjalan? Nah, jawabannya tidak. Contohnya untuk seleksi saja misalnya, di mana predator itu akan lebih karena warnanya yang light green itu akan lebih terlihat oleh predator sehingga dia akan yang light green itu mungkin akan lebih banyak dimangsa oleh predator dibandingkan yang dark green, karena yang dark green itu mungkin akan lebih tersembunyi, akan tidak terlalu eye catching bagi predator. Green frogs, so perhaps they are eaten more and have less reproductive fitness. So if Hardy-Weinberg equilibrium is unrealistic in nature, why does the Hardy-Weinberg equilibrium matter? Nah, that's where the... Kenapa kita mempelajari mempelajari prinsip Hardy-Weinberg ini ketika kesemua asumsi ini tidak bisa dipenuhi gitu. Nah, ini gunanya adalah untuk mempelajari evolusi. Does the Hardy-Weinberg equilibrium matter? That's where the math comes in. The Hardy-Weinberg equilibrium gives you this baseline to compare how an evolving population could compare to one that remains constant without evolutionary forces acting upon it. And now let's explore the math. So there are 2 equations in Hardy-Weinberg equilibrium that we will focus on. We're going to start with the first one. P plus Q equals 1. In this equation, P is the dominant allele frequency in the population, and Q is the recessive allele frequency in the population. Nah, ini yang
sudah kita pelajari tadi, persamaannya adalah P plus Q sama dengan 1. P adalah frekuensi untuk alel dominan G besar, dan Q adalah frekuensi untuk alel resesif yang G kecil. Population. By the way, Hardy-Weinberg equilibrium doesn't mean that P has to equal Q, and the dominant allele frequency in any population doesn't have to be larger than the recessive allele frequency in a population. That's a misconception. Nah, ini tidak harus sama P tambah Q ini, jadi P belum tentu sama dengan Q ya, tapi dia harus P plus Q sama dengan 1 gitu. Kemudian tidak harus selalu yang alel dominan itu lebih besar dibandingkan dengan alel resesif, bisa jadi Q itu lebih besar dibandingkan dengan yang P. Conception because dominant alleles aren't always the more common allele. The equation does say that the dominant allele frequency and the recessive allele frequency have to equal 1. So, in my example here, if I say 60% of the alleles are big G, 40% of the alleles are little g, 0.6 is P, and 0.4 is Q. So this equation, P plus Q equals 1, is for those allele frequencies. But what if I wanted to... Nah, jadi ketika misalnya diketahui bahwa yang memiliki alel P itu 60%, artinya sama dengan 0,6, dengan yang Q memiliki frekuensi alel 40%, artinya itu dengan 0,4, jika dijumlahkan sama dengan 1. Nah, bagaimana jika kita ingin mengetahui frekuensi genotip? To know the genotype frequencies, Nah, meaning I wanted to know the frequency of frogs that are homozygous dominant, which is big G, heterozygous, which is big G, little g, or homozygous recessive, which is little g, little g. Nah, jadi kalau misalnya untuk katak yang homozigot dominan G besar itu kita akan menggunakan menghitung dengan P kuadrat ya. Sedangkan kalau untuk yang katak yang heterozigot G besar G kecil itu akan kita hitung dengan 2 dikali PQ. Sedangkan untuk yang homozigot resesif itu akan kita cari dengan Q kuadrat, Q kali Q. Then I can use this other Hardy-Weinberg equilibrium equation, P squared plus 2PQ plus Q squared is equal to 1. So P squared is the homozygous dominant frequency, the frequency of big G in this case. 2PQ is the heterozygous frequency, so big G frequency in this case. Q squared is the homozygous recessive frequency, so little g frequency in this case. Let's plug those previous P and Q values in. P squared with the... Nah, silakan tinggal sudah kita ketahui tadi ya, P-nya sama dengan 0,6, Q-nya sama dengan 0,4, tinggal kita masukkan di sini angkanya. Dari sini kalau untuk yang homozigot dominan G besar, berarti di sini 0,6 kali kuadrat. Kemudian untuk yang heterozigot adalah 2 kali 0,6 kali 0,4, dan yang Q kuadrat adalah 0,4. Semoga yang ini kalian bisa paham ya dari yang kita pelajari di Punnett Square pada slide presentasi tadi ya. Kemudian tinggal dihitung. Then be 0.36. 2PQ would be 0.48. Semuanya pasti sama dengan 1. Cool, huh? The only thing is that when calculating Hardy-Weinberg equilibrium problems, you don't always have the P and Q values. So we're going to do an example. New population of frogs, so forget the previous frequencies. This is a new frog population in a new frog land. But we'll... Nah, ini contoh soalnya dengan yang frekuensi yang berbeda. Contoh soalnya ya, daripada pada suatu pulau dengan we'll use the same allele letters. So here's the information you get for this new population. There are 500 frogs, and of those, 375 frogs are dark green. The rest are light green. Oke, jadi di pulau tadi itu diketahui ada 500 katak dengan 375 katak berwarna hijau tua, sedangkan sisanya adalah yang katak hijau muda. Nah, ini adalah yang harus kita cari. Tentukan frekuensi genotip dan tentukan frekuensi dari alelnya.
that information, please solve all genotype frequencies and all allele frequencies if in Hardy-Weinberg equilibrium. Nah, apakah dia Step 1. berada Determine dalam first whether you're going to work with the first equation keseimbangan or the second Hardy-Weinberg? equation. Since I'm working with individuals here that have genotypes, I'm going to work with the second equation first. Step 2. Nah, kita tentukan dulu mau pakai persamaan yang mana, yang P plus Q sama dengan 1 atau P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Nah, karena kita tadi taunya jumlah individunya, maka kita akan bekerja dengan yang ini dulu, dengan rumus yang ini. 2. Figure out what value you can determine. Nah, So 375 kita frogs cari are dark tahu green. dulu nilai apa yang bisa kita ketahui dari soal yang ada, ya. Ini tadi kan sudah diketahui 375 yang kata hijau tua, sisanya adalah yang kata hijau muda, dengan total ada 500 kata. Out of 500 total. That would mean 125 frogs Artinya- are light green since there are 500 frogs total. Artinya ada 120, tinggal kurangi saja, ada 125 kata hijau muda. But I can't use whole numbers like that, as both of these equations ultimately are equal to 1. I need frequencies for these equations. Now I could say 375 dark green frogs out of 500 total frogs is Nah, kita tidak bisa menggunakan angka mentah-mentah 375 dan 125, jadi harus kita buatkan frekuensinya dulu. Jadi untuk frekuensi genotip dari katak hijau itu adalah 375 per 500 ya, artinya dapat 0,75. 0.75, but all I know is that would be the frequency of dark green frogs. The problem is dark green frogs could have genotype big G, or they could have big G, little g. Nah, kan kita sudah tahu frekuensi untuk yang katak hijau adalah 0,75, tapi kita tidak tahu yang 0,75 itu karena yang mana, karena yang katak hijau itu bisa jadi dia homozigot dominan atau dia heterozigot. Oleh karena itu, I can't assume they're one genotype or the other, so I shouldn't use that data ini value. dulu. The recessive genotype, resulting in a light green trait, is safe to use though, because I know that light green frogs are the genotype little g. They can't be anything else. So 125 frogs out of 500 frogs equals 0.25. So 125. Nah, dari sedangkan kita sudah tahu kalau yang katak hijau muda itu dia homozigot resesif, artinya tinggal kita cari saja frekuensinya 125 dibagi 500 yaitu 0,25, artinya 0,25 itu sama dengan Q kuadrat. Ya. 5 frogs out of 500 frogs equals 0.25. That means from the equation, the value q squared equals 0.25. Step 3. Take a value you solved from the previous step and calculate from there. Nah, kita ketahui nilai Q kuadratnya berapa, kemudian kita bisa mengetahui langkah selanjutnya. So if I know that q squared is 0.25, then I could go ahead and solve for q. If q squared is 0.25, I can determine q if I take the square root of 0.25. Nah, kita sudah ketahui tadi Q kuadrat adalah 0,25 ya dari sini. Nah, artinya tinggal kita tarik saja akar kuadrat dari 0,25, kita ketahui Q-nya adalah 0,5. Nah, dari sini kita bisa ketahui nilai P. Therefore, q is equal to 0.5. That's the allele frequency for the recessive allele little g. If I know the q value, I can find out the p value using the first equation. Since p plus q is equal to 1, now I know that p is equal to 0.5. That's the allele frequency for the dominant allele, big G. Nah, tadi menggunakan persamaan P plus Q sama dengan 1, kita bisa mengetahui nilai P, yaitu 1 dikurangi 0,5, sehingga frekuensi untuk allele dominan adalah 0,5. Now I have P, and I have Q, and I can take care of everything else. I can use the second equation to determine the homozygous dominant frequency.
the heterozygous frequency, and I already knew the homozygous recessive frequency from the beginning. Nah, dengan sudah mengetahui nilai P dan Q, artinya kita bisa menentukan berapa frekuensi untuk genotip masing-masing alel. Jadi misalnya untuk yang homozigot dominan itu adalah G besar G besar, tinggal kita kali 0,5 kali 0,5. Kemudian untuk heterozigot tinggal kita kali 2 kali 0,5 kali 0,5 karena nilai P dan Q-nya sama. Kemudian untuk yang frekuensi homozigot resesif juga sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu 0,25. Beginning. Plugging those in, P squared equals 0.25 for the genotype frequency big G, 2PQ equals 0.5 for the genotype frequency big G, little g, Q squared equals 0.25 for the genotype frequency little g. Nah, jadi kita sudah ketahui bahwa frekuensi genotip untuk homozigot dominan itu adalah 25%, untuk yang heterozigot 50%, dan untuk yang homozigot resesif adalah 25%. Little g. Phew, that's a lot. Finally, some last tips for solving Hardy-Weinberg equations. Number one, I used nice numbers, meaning I didn't need a calculator for my examples. It's not always like that. You might di contoh ini angkanya tidak terlalu sulit, namun nanti untuk soal-soal yang lain atau kasus yang lain itu angkanya bisa sangat rumit, jadi kalian butuh kalkulator untuk mengerjakannya. You need a calculator for the numbers you're given, and you might need a round. Number two, when you get your final results, always check that the values you calculated do equal 1 for... Nah, double check lagi, jadi gunakan kedua persamaan tadi untuk mengecek kembali apakah jumlahnya adalah 1 ya untuk kedua persamaan tersebut dari hasil yang sudah kamu peroleh tadi. Both equations. This can really help you check your work. Number three, be careful not to assume too much with given info. Remember when I was given a value of 375 frogs out of 500 being dark green? I didn't necessarily know whether they were big G or big G little g. Instead, I chose to work with the recessive genotype since I knew light green frogs would be little g. Nah, jadi langsung saja misalnya jika diketahui tadi seperti yang jumlah dari katak hijau tuanya 375, karena ini kita tidak tahu dia itu heterozigot ataukah homozigot dominan, maka langsung saja mencari yang homozigot resesif. Nah, itu akan mempercepat dalam penghitungannya. Number four, practice. There are a lot of practice problems you can find online. And remember, this skill can be very useful for determining the extent of evolutionary forces because you have this base comparison of Hardy-Weinberg equilibrium to compare it to. Well, that's it for the Amoeba Sisters, and we remind you to stay curious. Oke, terima kasih. Oke, semoga dengan video tadi kalian bisa paham bagaimana cara perhitungan dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg ini. Dan sekian materi kita kali ini. Jika ada yang masih diragukan atau belum jelas, silakan ditanyakan di WhatsApp grup kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.